Al-Fatihah orang sholat bacanya Kobul. harus yang terbaik, karena kalau tidak terbaik malah joget. Prabowo membahas hasil kinerja jadi Pak Jokowi. Karena begini, kalau hanya sekedar marah-marah ya saya juga bisa. Keren Pak Ganjar kemarin. Siapa tahu mungkin saya akan beralih mungkin. Sorry ya. Welcome to Yuk TikTok. We talk, we share, we love. Wah, jadi kali ini kita akan membahas dari video kita yang terakhir, tapi dari sudut pandang yang berbeda ya. Oh, video terakhir. Iya, tentang pemilu dong. Pemilu kemarin ya. Jadi kali ini kita akan membahas yang Desember. Makin sekarang tanggal 17 Desember makin dekat aja nih. Betul. Makin dekat itu pemilu presiden yang banget. aduh, yang semoga yang terpilih presiden yang betul-betul amanah dan baik, adil tentunya. Makmur. Sentosa apa itu? Undang-undang. Maksudnya saya toh yang akan menentukan harga sembako, semuanya itu politik semua. Jadi teman-teman yang kayak golput Harus memilih. Ya. Betul ya kan? Presiden yang baik. Amin. Oke. Amin atau kobul. Amin lah. Ayo, ajaran apa itu mengaminkan sesuatu ganti bahasa itu? Walaupun dengan arti yang sama. Iya, walaupun arti yang saya sama. Ya kan Kalau Al-Fatihah orang sholat bacanya kobul. Kubu mereka kayaknya. Iyo, sejengkel lihat pada orang begitu. Aduh. Hanya untuk hal-hal seperti itu kok harus, ya kan? Iya, maksud saya ya secara logis gitu ya. Kita berislam itu bukan karena ada tendensi politik. Betul. Tapi karena memang kita mengatakan amin, bukan karena kita menuju ke tendensi politik. Tapi Betul. ini malah mengganti dengan kata Ya, kobul. Kobulkan. Kobul. Jadi di konten kita kali ini kita akan membahas tentang reaction terhadap terhadap hasil dari debat capres pertama yang kemarin. Capres. Udah nonton gak sih? Seru banget kan? Asli. Seru banget kan di YouTube? Saya nonton 2 jam full. 3 jam ya? 3 jam. 2 jam, 3 jam dengan iklannya, Bro. Iya, 2 jam yang itu. Itu betul-betul Asik. dari hasil para pakarnya kan, maksudnya yang berseliweran di media sosial, hasil survei yang betul-betul real. Dari segi kecerdasan, dari segi public speaking, data, kinerja. Kita tahu siapa yang paling baik gitu betul. ya. Dari segi hasil dari situ. Ya. Itu kan nanti rencananya debat ada 5 kali ya kan? 5 kali. Jadi ya semoga nanti yang selanjutnya betul-betul para capres ini memberikan yang terbaik, ya kan ya? Harus yang terbaik, karena kalau tidak terbaik malah joget. Iya, maksudnya itu mungkin menurut versi beliau itu joget itu yang terbaik ya kan? Kita tahu. Jadi tapi bagi saya sendiri kan hasil dari debat itu yang akan menentukan, akan menggiring, ya kan? Menggiring opini, bukan opini ya, menggiring pemikiran masyarakat. Betul. Milih siapa dari situ? Selain dari hasil kinerjanya kemarin mereka masing-masing, ya kan ya. Contohnya Pak Ganjar kemarin kan membahas tentang hasil kinerjanya selama di Jawa Gubernur Tengah. Jawa Tengah. Anies di Jakarta. Prabowo membahas hasil kinerja jadi Pak Jokowi. Iya kan? Tapi memang kenyataannya beliau lebih mengarah kepada bagaimana kinerja Jokowi sebagai presiden, padahal dalam hal ini dia tidak sedang mempromosikan Pak Jokowi. Ya. Dia harusnya mempromosikan dirinya sendiri. Betul. Makanya kan agak aneh Itu ketika yang berpembukaan ini. Agak aneh ketika apa? Ketika kulihat kau bersama dia. Tidak. Kenapa? Maksudnya begini, logis tidak gitu. Ketika ada capres yang harusnya dia mempromosikan dirinya. Oke. Tapi di lain sisi nyatanya orang lain promosikan presiden yang sekarang. Ya kan? Kementerian kan itu melakukan, mereka kan program kerjanya adalah program kerja presiden yang diturunkan. Iya, itu. Iya kan?
Logis nggak sih kayak sorry ya. Bukan kayak Mas misalnya Anies. misalnya begitu maksudku saya. Mungkin itu adalah senjatanya beliau 02. Tapi Jujur saya tidak mendapatkan apa-apa dari debating ketika beliau yang 02 ini membicarakan tentang apa yang akan dia kerjakan. Itu saya tidak dapat intinya. Kalau Ganjar dan Pak Anies itu saya masih dapat intinya, dia mau melakukan apa untuk Indonesia. Sedangkan 02 saya tidak dapat apa-apa Yud, kecuali sorry ya Mas Anies. Dan dia juga tuh lebih fokus kepada menampakkan amarahnya. Emotional thought-nya, bukan emotional thought, emotional speaking-nya tuh masih sangat kentara begitu ya. Apalagi ketika berhadapan dengan Anies. Oke. Itu sangat kentara dengan ekspresi wajah, nada suara, tekanan suara itu sangat kelihatan gitu. Aduh, teman-teman saya tuh pusing ya karena data terakhir yang saya dapat ya, dari 10 orang pemimpin Prabowo, akhirnya gara-gara debat pertama mereka menyaksikan, mereka memutuskan untuk pindah alih ke Anies. Apanya? 10 jadi mereka ada survei yang saya dapatkan, nanti saya akan lihatkan di sini. Jadi ada survei yang dilakukan dari 10 orang pemilih Prabowo di awal, dia pro Prabowo. Ketika melihat debat itu, 8 dari 10 ini pindah haluan ke Anies. Real datanya itu. Nanti saya perlihatkan di sini ya. Nanti saya penasaran ya, saya belum lihat juga itu. Itu kayaknya ada. Menarik itu. Berseliweran lagi Jadi dia. betul-betul itu hasil debating itu yang akan menggiring opini, menggiring pemikiran masyarakat untuk siapa yang akan dia pilih begitu. Betul sekali. Siapa yang akan dia pilih. Karena begini, kalau hanya sekedar marah-marah ya saya juga bisa. Kalau hanya sekedar marah-marah ketika debat, karena begini, dia tuh lebih banyak tidak menjawab pertanyaan. Bahkan 2 pertanyaan dari Pak Ganjar tentang pelanggaran HAM dia tidak jawab, Yud. Kayaknya ini nomor 2 diserang dari tadi maksudnya. Nah, karena memang dikupas satu-satu dulu. Kita kupas satu-satu. Kalau kita kupas satu-satu, masalahnya Pak Ganjar dan Pak Anies ini sudah bagus menyampaikan aspirasi, menyampaikan dia melakukan apa. Tapi Pak 02 ini lebih cenderung karena mungkin dia tahu backingan dia siapa gitu ya. Jadi mungkin ada kepedean itu gitu. Ada kepedean itu. Tapi Pak Ganjar keren saya, menurutku keren kali ini. Cara berbicara. Tenang juga, tenang tuh. Sangat tenang. Dia tuh memperlihatkan sisi pemimpinnya. Ya, beda sekali yang kemarin kegiatan 2 game. Iya betul. Banyak blundernya tuh. Banyak blunder di tempat-tempat lain, pas wawancara, pas ketemu wartawan di jalan atau di mana. Dia tuh sering blunder. Blunder begitu ya. Tapi di debat kemarin Pak Ganjar, mantap. Saya akui, Pak. Mantap. Anda adalah lawan debat Pak Anies yang paling cocok. Keren Pak Ganjar kemarin. Siapa tahu mungkin saya akan beralih mungkin beliau. Ya, dari hasil debating kan. Ya, pemilih cerdas kan dari hasil debating, makanya saya akan selalu mengikuti debating ini. Begitu. Karena untuk memperlihat perkembangan bagaimana cara berpikir calon pemimpin kita gitu loh, Yu. Ya betul. Iya kan. Kalau kita mengutip dari katanya Rocky Gerung gitu. Katanya Pak Anies ini fokus retorikanya memperlihatkan kecerdasan. Oke, betul. Pak Prabowo katanya retorikanya memperlihatkan amarah. Kalau Pak Ganjar memperlihatkan retorika memotivasi. Oh ya, kayak motivasi. Oh betul. Saya nonton cuplikannya itu di reel Instagram itu. Betul. Jadi beliau tuh lebih kepada menasehati kita. Jadi kayak motivator. Iya, dia memotivasi kita untuk memilih dia gitu ya. Iya betul. Memotivasi. Tapi ya keren sih kalau menurutku. It's perfect gitu ya. Tapi kali ini yang saya serang kenapa 02 karena itu agak lain-lain memang. Dari jujur saya kayak ilfil body gitu ya. language-nya begitu kayak. Iya, body language-nya. Act of apanya begitu ya? Act out-nya, mimik wajahnya. Itu yang keluar lidahnya nyanyi. Iya, itu tidak mencerminkan, tidak menampakkan sosok orang yang dewasa. Iya, betul. Dan lebih lucunya kamu lihat tidak yang berseliweran lagi juga di TikTok. Kalau pas persoalan dibahas, disinggung persoalan wakilnya si Gibran. Ya. Terus Gibran berdiri. Iya. Dan sudah jelas aturannya bahwa tidak boleh ada riuh-riuh di dalam di luar dari itu. Betul kayak enggak pantas. Iya, berdiri begini. Terus baru banyak memenya.
ada renang ke bawah tadi tenggelam. Di lucu kasihan. Banyak sekali memes yang memang gara-gara itu kasihan. Saya tunggu debat cawapres Karji tuh nanti tuh. Ada. Ada itu tuh. Dan kau sudah tahu Mi apa yang dia bilang Gibran tentang nanti debat? Iya. Dia akan melawan semuanya. Wih. Dia akan membungkam semuanya. Itu ada buktinya, nanti buktinya saya tampilkan kan? di sini ya. Itu karena Saya itu belum saya nonton itu. itu bukan nonton, itu berita yang berseliweran. Jadi dia tuh ditanya sama wartawan gimana nanti persiapan debatnya Mas gitu. Terus dia bilang nanti saya akan membuat bungkam semua. Dengan asam sulfat mungkin. Disiram mulutnya orang. Aneh-aneh ini. Maksudku yang kulawan ini profesor, Iya, yang kulawan ini ketua partai 18 tahun, iya. yang sudah 18 tahun toh, Caimin, terus dengan gamblangmu dan kau masih semuda itu mengatakan bahwa iya saya akan membungkam Siapa tahu, semua ya. siapa tahu kemarin udah habis mana kamu itu udah bungkam apa? Udah bungkam dalam artian apa Iya, dulu? gue nggak tahu. Nanti kita lihat apakah Mas Gibran akan surprising us, akan membawakan surprise ke masyarakat dengan kata membungkamnya itu. Apakah betul-betul kita akan dibungkam? Ya dengan kan, ya? dengan kepekauan yang dia sampaikan Iya. gitu ya. Oke, saya tunggu hasilnya dari itu. Terus ada yang tanya Kak Yuto, ada yang tanya Kak. Kalau saya kan jujur ya, saya pro Amin. Saya pro Oke. Amin. Dan kau di awal bilangnya pro Amin. Iya, amin, amin. Amin. Nah, kalau misalnya Yud, putaran pertama, naudzubillah ya, putaran pertama Amin tidak lolos. Oke. Putaran kedua kau pilih siapa? Untuk sekarang 50-50 antara saya tidak memilih, tapi tidak boleh, harus memilih. Oh gitu. Tapi ini memilih untuk dipaksa memilih untuk sesuatu Iya, yang kita tidak mau. tidak mau. Yang 03 partainya Oh, nggak mau. Partainya 02 orangnya. Ya. Tapi ada di 03, ada di Pak Mahfud yang sedikit. Ya, menurut Ada saya dia. secara intelligence Mungkin He's kalau saya smart. ditanya, ketika nauzubillah 01 Amin tidak lolos di putaran pertama, terus putaran kedua yang bertarung adalah 02 dan 03, saya akan memilih 03 karena Pak Mahfud. Oke. Kalau saya dengan gamblang mengatakan saya akan golput. Golput. Dengan alasan saya sudah terpatri di hati saya untuk memilih Pak siapa namanya? Pak Amin. Amin ya. Maksudnya Pak Anies. golput pun saya rasa janganlah golput. Karena masalahnya I know the quality of them. Ya mungkin saja pencitraan yang mereka lakukan dua ini seperti itu gitu ya. Maksud saya golput itu bukan solusi, karena saya kembalikan ke tadi. Saya bilang bahwa maupun kita golput pasti ada dari salah satu dari mereka yang naik. Ya. Entah yang bukan yang kita inginkan ya kan ya. Bukan presiden yang kita inginkan, tapi dari hal yang tidak kita inginkan itu dia akan memimpin Indonesia, akan menentukan semuanya. Itu. Dan kau yakin Pak Ganjar mampu melakukan hal itu dan kita tidak merasa apakah ada garansi bahwa ketika kita pilih Pak Ganjar kita akan lebih baik daripada hari ini? Daripada tidak, maksudnya dengan kita memilih atau tidak memilih pasti akan naik sih salah satunya begitu ya. Iya. Jadi walaupun Pak Ganjar yang naik ataupun bukan, apakah Indonesia akan lebih baik? Ya kan? Tidak ada jawaban, karena itu masa depan. Ya, oke. Itu adalah masa depan. Tapi kita Oke. bisa melihat apa yang terjadi hari ini karena dia Ya di betul, siapa partai tahu yang meninggal. sama. Astagfirullah. Ya kan umur ada yang tahu. Siapa tahu meninggal di itu yang ya kan backingannya itu yang Iya. ya kan umur ada, apalagi tua mi itu. Maksudnya ajal itu bukan berarti harus persyaratannya itu harus muda, harus tua. Ya, makanya Ada. saya bilang saya berusaha keras untuk tetap memilih memilih Amin. Oke. Jadi kalau Itu yang misalnya golput lah. saya akan golput. Iya kan? Ya dengan alasan saya ingin ada perubahan ya ketika misalnya orang yang saya pilih saya komitmen ya bahwa saya akan tetap pilih Amin. Oke, amin. Amin. Semoga ya tidak terjadi hal yang kita tidak Inginkan. Betul. Nanti untuk sekarang hasil dari debat pertama itu saya makin mantap untuk memilih Amin. Cerdas itu. Entah hasil debat kedua, ketiga, keempat, kelima ya kan kita tidak tahu. Soalnya pasti masih ada jurus-jurus dari para kandidat ini yang belum dikeluarkan ya kan, pasti ada strateginya gitu toh. Betul Pasti ada strateginya yang mereka telah rumuskan akan mereka gunakan di debat pertama, Oke. kedua, ketiga, keempat, kelima kan enggak.
banyak sekali yang belum dikeluarkan, senjata yang mereka belum dikeluarkan. Banyak strateginya karena kan kemarin itu hanya membahas HAM, masalah korupsi, masalah apalagi ya, kesetaraan kalau tidak salah gitu ya. Nanti mungkin akan ada tema yang lain, tapi saya akan mengatakan dengan gamblang ya, Wakanda no more, Indonesia forever. Ya, kita bahas soal itu, soalnya itu closing statement yang sangat-sangat keren. Keren banget. Makna dari No Wakanda, Wakanda no more, No Wakanda anymore Indonesia gitu kan ya kan. forever. Kita akan beralih ke Indonesia. Kenapa? Itu kan di media sosial ketika orang komen-komennya kan ya, Pasti itu Wakanda. efek dari Undang-undang ITE. undang-undang ITE yang memata-matai, yang jadi masyarakat takut, netizen takut untuk mengetik nama Indonesia, jadi memilih kata perumpamaan. Nah, kalau jika Pak Anies yang naik, itu bebas. Biar mau kau sampaikan apa, sampaikan saja. Sampaikan apa, begitu. yang penting ya etika sopan santun ya kan pasti Ya. ada begitu ya. Tapi tidak ada lagi kata Wakanda atau Konoha. Ya, betul. Silakan kritik menggunakan kata Indonesia gitu maksud saya. Makanya ketika dia sudah bilang Wakanda no more, Indonesia forever. Itu tuh saya langsung merinding demi Allah, kan? Saya merinding waktu saya lihat itu. Keren sekali. Dari tiga closing statement para calon, dia yang paling keren. Oke. Kita bahas tuh masalah apa kemarin? Masalah HAM-nya kan? HAM, pelanggaran HAM, pelanggaran apalagi yang HAM. kemarin ya yang dibahas. Terus ya. pendapatnya mereka HAM itu ya hak asasi manusia untuk mengkritik, haknya orang untuk berada di oposisi, karena oposisi itu sangat penting. Betul. yang dibahas kemarin, dan itu sangat keren jawaban dari 01. Betul. Masalah apa lagi? Masalah korupsi, masalah hukum juga dia bilang hukum harusnya tegak lurus, iya betul, bukan malah membengkok gitu ya, tidak lurus ke tumpul atas ya. tidak tumpul Tidak, juga, ya ya kan? mereka tumpul tajam ke bawah dan tumpul ke atas, Betul. itu analogi yang sangat luar biasa yang Betul, iya, disampaikan betul, oleh beliau. betul. dan itu saya melihat ya kayaknya ada serangan-serangan ke 02 karena persoalan MK itu kan. Iya, masalah MK. Pokoknya keren sekali. Asli saya mendengar itu malah semakin semangat untuk mengkampanyekan Pak Anies dan Caimin untuk menjadi Betul. the next president and wakil presiden gitu loh. Wah, saya sangat jatuh cinta gitu sama cara pandang beliau yang sangat luar biasa. Betul. Melihat Indonesia, apa masalah dari Indonesia itu yang ingin dia tuntaskan. Masalah IKN juga. Kenapa saya tidak mau pilih Ganjar, karena Ganjar itu fokus sama IKN. Oh ya? Ya, itu yang saya tidak setuju. Kalau Prabowo Kayaknya udah ditanya masalah IKN. Kalau Pak Anies? Pak Anies dia bilang begini, kerennya Pak Anies ketika ditanya bagaimana IKN menurut Anda Pak gitu, menurut Ganjar bilang begitu. Pak Anies ngomong begini, masalah itu diselesaikan, bukan dipindahkan. Wah, Saya merinding. masalah itu diselesaikan, bukan dipindahkan. Itu Sekarang itu ya. sekeren itu, dan dia tuh mampu untuk menyampaikan dengan sangat lugas, dengan kalimat-kalimat yang sangat tepat, tidak menyinggung siapapun. Oke. Dan sangat cerdas, sangat yakin bahwa memang Indonesia ini masalah akarnya bukan pemindahan ibu kota, Iya betul. tetapi bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di ibu kota sekarang. Ya kan, lagian kan pemindahan ibu kota ini itu berarti kayak memindahkan masalah baru. Itu jelas sekarang masalah baru. Betul Ya sekali. kan, data-data siapa yang punya tanah kemarin situ. Iya. Berapa, Makanya. bisnis apa, siapa-siapa yang megang tender ini, yang menangkan, terus Betul sekali. ya kan? Pokoknya menambah tidak adanya investor dari luar, mereka tidak tertarik. Betul. Terus Dan- katanya sudah ada. Pokoknya banyak sekali kebohongan seperti apa. Kebohongan di publik itu sangat terasa begitu, dan memang ada unsur-unsur kepentingan. Kan logikanya begini. Hari ini Jakarta adalah tempat sentral semua perusahaan-perusahaan besar. Oke. Gitu. Sedangkan ketika terjadi IKN itu hanya memindahkan pemerintahan ke sana. Ya pemerintahnya saja. Tapi perusahaan-perusahaan ini tetap ada di Jakarta. ada di Jadi Jakarta. masalahnya tetap ada di Jakarta, bukan di IKN lagi. Padahal ya kan masalahnya itu ya masalah kemarin kenapa dipindahkan? Ya kan dari sumbernya itu yang tidak selesai. Iya, itu. Makanya itu keren sekali Pak Anies begitu udah bilang gitu. Masalah itu diselesaikan bukan dipindahkan. Wah. Ih, Mantap, Pak. keren. Saya merinding karena Masya Allah, Allah kayaknya Betul. benar-benar memberkahi beliau sampai menggunakan kata-kata yang sangat luar biasa, Ya, tidak luar menyinggung, biasa. tapi sangat cerdas begitu. Ada yang bilang begini,
itu template sekali itu para haternya Amin di Iya. media sosial apa? Ngomong doang. Ngomong doang. Memangnya tidak berhasil kemarin. Itu kan? Berhasil sekali menurut Di saya. Jakarta kemarin berhasil sekali. Maksudnya Banyak. lagian pemimpin begini modalnya ngomong. Danau Sunter kota Yang salah itu adalah pemimpin yang kerja. Ya, tapi presiden, tidak bisa begitu ya. ngomong. Itu Maksudnya? begini. Kerjanya pemimpin itu adalah ngomong, memberikan Oke, arahan. betul. Yang mengerjakan adalah itu bawahannya. menterinya yang Betul, mengerjakan. Itu. Jadi intinya ya, adalah begini. Pemimpin itu dia harus punya gagasan. gagasan, Ya. ide, gitu. Ide, gagasan, dan dia tidak anti kritik. Betul. Tapi kalau misalnya dari sekarang sudah anti kritik, apa yang Jadi- kita mau harapkan? Kemudian itu, Anies tuh. Anies itu sekeren itu Pak, ya Keren Allah. Seandainya saya bisa jadi tim sukses, ya saya mau jadi tim suksesnya Pak Ya, mau Anies. sekali kebukaan di sini kayak relawan Anies di Kulaka. Sekeren itu Pak Anies. Itu merinding Pak. Bukan karena Pak Anies, karena dingin. Cuaca mau hujan. Oke ya, sudah berapa? Kita lihat dulu ya guys. Oke. Jadi mungkin itu saja ya. Nanti lain kali kita akan membahas, sudah 20 menitan itu sudah mau maghrib. Ya sorry. Nanti akan kita bahas lagi. Jadi reaction kita kali ini kesimpulannya adalah saya lebih jatuh cinta dengan Pak Anies dan Pak Ganjar dibanding 02. Oke. Saya juga kemarin hasil dari itu yang saya ambil berhasil ikut debat ini. Pertama adalah 01 dan 03, 02 lebih banyak ininya, lebih banyak Gimmick. banyak gimmick dan banyak ininya, kekurangannya. Closing statementnya adalah kepada seluruh masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Di situ kita lihat di debat toh kita ikuti tuh debat presiden 1 sampai seri kelima, seri yang terakhir. Karena di situ akan mencerminkan siapa yang akan memimpin Indonesia. Iya. Mencerminkan karakternya mereka. Kalau saya itu juga sih. Kalau saya mungkin closing statement saya ya pertama kita harus melihat fakta-fakta yang ada, Fakta-fakta yang tidak ada. menutup mata. Betul. Dan kedua kita melihat siapa yang berhasil mengagumkan kita semua. Betul. Itu saja sih. Jangan Ya. jadi fanatik buta. Betul. Fanatik buta dengan alasan saya ini ya itu ya. Sudahlah, come on. Kita kalau tidak bisa berpikir secara cemerlang hari ini, Indonesia mau dibawa kemana, men? Betul. Itu aja kali ya. Ya. Oke. Thank you so much buat teman-teman yang nonton. Thank you Semoga sudah support. Oh iya, dan salam juga buat di konten kemarin itu ada yang bilang salam-salam juga buat anak-anak Sulawesi Tenggara yang lain katanya. Oh iya kan? Ya, halo teman-teman dari Sulawesi Tenggara, dari Halo. Kendari, dari Muna, Multi, Muna, Raha, semuanya Bolu. bau-bau. Bumbana, Hai, makasih Konawe sudah Selatan, Konawe menonton. Utara. Semuanya, Wakatobi. Wakatobi. Semua kita sebutnya terima kasih banyak sudah mau mendukung kami walaupun memang kita juga masih baru. Semoga Oke. kami juga selalu memberikan hal-hal yang fresh, yang baik buat semuanya. Oke? Betul. Itu aja kali ya teman-teman. Thank you. Buat semuanya, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.